Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang Bibi Syarani, 2020 kelas 87. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penetapan harga barang publik. Yang pertama, manajemen pelayanan publik dan manajemen pelayanan swasta atau bisnis. Pelayanan publik yaitu segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi pelayanan publik adalah salah satu fungsi fundamental yang harus diemban pemerintah di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Fungsi ini juga diemban oleh BUMN ataupun BUMD dalam memberikan dan menyediakan layanan jasa atau barang publik. Konsep pelayanan dibagi menjadi dua, yang pertama yaitu penerima layanan dan yang kedua yaitu penyedia layanan. Berdasarkan status keterlibatannya dengan pihak yang melayani terdapat dua golongan pelanggan. Yang pertama pelanggan internal dan yang kedua pelanggan eksternal. Nah, pelanggan internal merupakan orang-orang yang terlibat dalam proses penyediaan jasa atau proses produksi barang, sejak dari perencanaan, pencitraan jasa atau pembuatan barang, sampai dengan pemasaran barang, penjualan, dan pengadministrasiannya. Yang kedua, pelanggan eksternal merupakan semua orang yang berada di luar organisasi yang menerima layanan penyerahan barang ataupun jasa. Pada prinsipnya, penyerahan dan pelayanan publik berbeda dengan pelayanan swasta. Namun, keduanya juga memiliki persamaan. Persamaan tersebut yaitu yang pertama, keduanya berusaha memenuhi harapan pelanggan dan mendapatkan kepercayaannya. Dan yang kedua, kepercayaan pelanggan adalah jaminan kelangsungan hidup suatu organisasi. Akan dibahas selanjutnya yaitu terkait dengan karakteristik pelayanan publik yang membedakan dari pelayanan swasta. Terdapat 6 hal yang akan saya jelaskan. Yang pertama, sebagian besar layanan pemerintah berupa jasa dan barang tak nyata. Yang kedua, selalu terkait dengan jenis pelayanan-pelayanan sebuah jalinan sistem pelayanan yang berskala regional atau bahkan nasional masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga, pelanggan internal cukup menonjol sebagai akibat dari tatanan pemerintah yang cenderung birokratis. Yang keempat, efisiensi dan efektivitas pelayanan akan meningkat seiring dengan peningkatan mutu pelayanan. Yang kelima, masyarakat secara keseluruhan diperlakukan sebagai pelanggan tidak langsung yang sangat berpengaruh kepada upaya-upaya pengembangan. Dan yang keenam, tujuan akhir dari pelayanan publik adalah terciptanya tatanan kehidupan masyarakat yang berdaya untuk mengurus persoalannya masing-masing. Yang akan dibahas selanjutnya yaitu terkait dengan pengelompokan barang dan jasa, di mana barang dan jasa ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, barang privat, di mana barang dan jasa jenis ini dikonsumsi secara individual dan tidak dapat diperoleh oleh si pemakai tanpa persetujuan pemasoknya. Contohnya adalah makanan dan pakaian. Yang kedua, barang semi private dikonsumsi secara individual namun sulit mencegah siapapun untuk memperolehnya, meskipun mereka tidak mau membayar atau biasa juga disebut sebagai barang semi private. Contohnya pembelian radio ketika dinyalakan, si pemilik tidak dapat mencegah orang lain untuk mendengarkan audio yang dikeluarkan oleh radio tersebut. Yang ketiga, barang semi publik digunakan secara bersama-sama, namun si pengguna harus membayar dan mereka tidak dapat atau mau membayar dapat dengan mudah mencegah dari kemungkinan untuk pemakaiannya. Contohnya adalah jalan tol dan jembatan timbang. Yang keempat, barang publik merupakan barang yang digunakan secara bersama-sama dan tidak mungkin mencegah siapapun untuk menggunakannya, sehingga masyarakat pada umumnya tidak bersedia membayar berapapun tanpa dipaksa oleh untuk memperoleh barang ini. Misalnya adalah jalan raya dan juga taman. Pembahasan selanjutnya akan berkaitan dengan teori dari Stewart dan Thomson tahun 1998 yang mengabarkan perbedaan manajemen pelayanan sektor publik dan juga sektor swasta. Sektor swasta lebih mendasarkan pada pilihan individu atau individual choice dalam pasar. Karakteristik sektor swasta adalah dipengaruhi sistem permintaan dan penawaran atau supply and demand. Manajemen di sektor swasta bersifat tertutup terhadap akses publik, sedangkan sektor publik bersifat terbuka untuk masyarakat, terutama yang terkait dengan manajemen pelayanan. Sektor swasta berorientasi pada keadilan pasar atau equity of market. Tujuan pelayanan manajemen swasta adalah untuk mencari kepuasan pelanggan atau selera pasar, sedangkan sektor publik bertujuan untuk menciptakan keadilan dan juga kesejahteraan sosial. Organisasi sektor swasta memiliki konsepsi bahwa pelanggan adalah raja. Persaingan dalam sektor swasta merupakan instrumen pasar, sedangkan dalam sektor publik yang merupakan instrumen pemerintahan adalah tindakan yang kolektif. Selanjutnya, memasuki pokok pembahasan yaitu mengenai penentuan harga pelayanan publik. Pemerintah memiliki andil yang besar dalam penentuannya. Proses politik diperlukan dalam menentukan yang pertama, berapa jumlah barang publik yang harus disediakan. Yang kedua, bagaimana implikasinya terhadap distribusi biaya yang akan menjadi tanggung jawab para individu.
Pemerintah mempertimbangkan beberapa tujuan terkait penyediaan barang atau jasanya. Tujuan tersebut diantaranya yaitu terdapat 3 hal. Yang pertama, dapat dijual dengan harga pasar. Yang kedua, dijual dengan tingkat harga tertentu yang berbeda dengan harga pasar. Dan yang ketiga, diberikan secara gratis kepada para konsumennya. Selanjutnya, akan dijelaskan mengenai pelayanan publik yang dapat dijual. Beberapa pelayanan publik yang dapat dibebankan tarif pelayanannya yaitu yang pertama, penyediaan air bersih, yang kedua, transportasi publik, jasa pos dan telekomunikasi, energi dan listrik, perumahan rakyat, fasilitas rekreasi atau pariwisata, pendidikan, jalan tol, imigrasi, jasa pemadam kebakaran, pelayanan kesehatan dan pengolahan sampah ataupun limbah. Selanjutnya, dalam pembebanan tarif pelayanan sektor swasta, terdapat 2 hal. Yang pertama, faktor internal perusahaan, yang kedua, faktor eksternal perusahaan. Faktor internal meliputi tujuan pemasaran perusahaan dan strategi baru pemasaran. Dan yang ketiga, biaya. Faktor eksternal perusahaan terdapat 2 hal. Yang pertama, sifat pasar dan permintaan. Dan yang kedua, persaingan, di mana persaingan ini dibagi lagi menjadi 4 persaingan. Yang pertama, persaingan pasar murni. Yang kedua, persaingan pasar monopoli. Yang ketiga, persaingan pasar oligopoli, dan yang keempat, persaingan pasar monopoli murni. Dasar pembebanan tarif pelayanan publik terdapat beberapa kesulitan. Yang pertama, tidak dapat diketahui secara tetap berapa biaya total atau full cost untuk menyediakan suatu layanan. Yang kedua, sangat sulit mengukur jumlah yang dikonsumsi karena jumlah biaya untuk melayani satu orang dengan orang lain berbeda-beda, maka diperlukan perbedaan pembebanan tarif pelayanan. Yang ketiga, pembebanan tidak memperhitungkan kemampuan masyarakat untuk membayar. Dan yang keempat, biaya yang harus diperhitungkan apakah hanya biaya operasi langsung atau current operation cost, atau perlu juga memperhitungkan biaya modal atau yang disebut dengan capital cost. Selanjutnya, prinsip dan praktik dalam pembebanan barang publik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagian barang dan jasa yang disediakan pemerintah lebih sesuai dibiayai dengan pembebanan tarif. Yang kedua, barang privat digunakan tarif namun kadang sulit untuk diidentifikasi yang menyebabkan distorsi harga dan alokasi sumber daya yang salah sehingga mengurangi pilihan bagi konsumen. Yang ketiga, kesalahan dalam menetapkan tarif pelayanan publik merupakan penyebab utama defisit anggaran hingga ada berkembang. Yang keempat, dalam prakteknya pelayanan yang gratis secara nominal sulit dijumpai. Yang kelima, pelayanan gratis menyebabkan insentif rendah sehingga kualitas pelayanan menjadi rendah. Kegunaan pembebanan dalam praktik: pajak, pembebanan langsung, laba BUMN atau BUMD, penjualan aset, utang, dan pembiayaan defisit. Kesulitan penetapan harga pelayanan itu disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama, tidak tahu secara tepat total biaya. Yang kedua, sulit mengukurnya di konsumsi. Yang ketiga, tidak mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar, dan biaya apa saja yang harus diperhitungkan itu juga sulit untuk diketahui. Pertimbangan menggunakan marginal cost pricing. Biaya operasi variabel, semi variabel overhead cost, biaya penggantian aset modal yang digunakan dalam penyediaan layanan, biaya penambahan aset modal yang digunakan untuk memenuhi tambahan permintaan. Untuk mempertimbangkan taksiran harga, maka dilakukan dengan mempertimbangkan yang pertama accounting price, pooling, cadangan inflasi, opportunity cost untuk capital, opportunity cost untuk staff, perlengkapan, dan juga yang lain-lainnya. Untuk selanjutnya kita akan memasuki studi kasus, di mana studi kasus ini akan mengangkat kasus yang terjadi di kantor Samsat yang merupakan suatu fasilitas yang disediakan pemerintah dalam hal mengurus pengesahan STNK dan perpanjangannya serta pembayaran pajak. Tujuan dari semua fasilitas yang diberikan yaitu untuk memberikan kemudahan dalam pengurusan dan kejelasan dalam harga yang harus dibayarkan bagi masyarakat selaku pengguna jasa layanan. Nah, yang terjadi dalam studi kasus ini permasalahannya adalah pelayanan publik oleh aparatur pemerintah ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan oleh masyarakat terutama pada kantor Samsat. Untuk metode penelitian yang dapat dilakukan adalah dengan cara melakukan penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam hal ini, mengetahui hubungan antara variabel kualitas pelayanan yang dapat dilihat dari indikator bukti langsung, rehabilitas, daya tangkap, jaminan, dan empati, variabel fasilitas, dan harga terhadap kepuasan masyarakat yang menjadi pengguna jasa layanan pada kantor Samsat. Yang kedua, populasi dan sumber populasi.
Populasi dalam penelitian ini adalah semua yang mengurus pembuatan STNK dan perpajakan pajak pada Samsat, sedangkan sampelnya populasi tidak diketahui jumlahnya dengan taraf masalah 5% adalah 349 responden. Lokasi pengambilan sampel adalah di daerah pintu keluar Samsat. Pelaksanaan survei dimulai pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, karena terkait dengan waktu pelayanan di lokasi tersebut. Model penelitian menggunakan persamaan Y sama dengan B0 ditambah BX1 ditambah B2X2 plus B3X3 ditambah EI, di mana Y merupakan kepuasan masyarakat, X1 kualitas layanan, X2 fasilitas, X3 harga, B1 koefisien variabel independen, B2 koefisien variabel independen, B3 koefisien variabel independen, dan EI merupakan variabel pengganggu atau disturbance error. Yang menghasilkan hasil penelitian, kualitas pelayanan, fasilitas, dan harga secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan jasa layanan pada kantor Samsat. Kualitas pelayanan, fasilitas, dan harga berpengaruh signifikan terhadap kepuasan penggunaan jasa layanan pada kantor Samsat, dan kepuasan layanan fasilitas harga memiliki hubungan yang sangat erat dengan penggunaan jasa layanan di kantor Samsat. Hal ini ditunjukkan dengan nilai R-score sebanyak 0,86. Sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan mengenai dengan penetapan harga barang publik dan juga studi kasus yang saya sampaikan mengenai penetapan harga barang publik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.